first piece of lingerie yang aku dapatkan dan aku pakai di hari itu membuat aku sangat-sangat mengubah mindset ya. Jadi I feel sexy, I feel confident gitu. Kayak how come this piece, just a very small piece on my body bisa bikin aku punya feeling seperti ini. Founder's Theory. Hai folks, hari ini kedatangan Ida Swasti dari Niplets. Nipples. Enggak lah, sebenarnya nipples. Niplets. Ya. Aku biasanya bacanya Niplets. Ya nggak apa-apa, Sama aja. sama aja. Jadi bisnisnya biasa aku sebutnya lingerie. Ternyata aku baru tahu cara bacanya Lingerie, iya. Lingerie. Jadi kalau sesekali aku bahasnya jadi lingerie, Nggak apa-apa. sorry ya. It's okay. Karena aku pribadi adalah salah satu dari 100.000 ya, satu dari 100.000 pelanggan selama 8 tahun Niplets berdiri. Yes. Keren. Aku sudah tadi ngobrol-ngobrol sebelum kamera nyala, aku ngikutin Niplets ini cukup lama. Konten-kontennya sangat menarik. Kamu adalah salah satu yang pertama membuat campaign Real People Real Body ya. Iya. Real People Real Body itu sederhananya aku lihat model-model lingerie kamu itu perempuan-perempuan dengan berbagai jenis dan ukuran tubuh. Iya. Dan yang aku suka adalah kamu nggak jual lingerie ini hanya untuk aktivitas seksual, Iya. tapi lebih ke kepercayaan diri pembelinya aja. Mungkin itu sekedar kayak baju tidur aja gitu ya kan. Iya. Walaupun bahkan dia nggak punya pasangan, ya udah Iya. pakai baju tidurnya itu dia lebih mengapresiasi dirinya dan segala macam. Itu aku ngerasa, menarik nih. Tapi memang itu udah cukup lama kamu bikin kampanye sebelum kampanye sejenis itu viral ya. Iya, betul. Karena ini kan mainnya jauh banget di tahun 2018-2019 ya. Jadi 2018 itu ketika aku udah mulai seriusin si Niplets ini, dia mulai bertumbuh dan aku mulai merasa kayak sebenarnya lingerie itu is part of our life. Karena it was my experience juga di awal-awal ketika sebelum aku memulai usaha ini gitu. Jadi di awal-awal kan aku juga gak punya pacar, gak punya pasangan, belum menikah, tapi I love lingerie. Jadi lingerie is not just for people who got married already atau udah punya pasangan, tapi untuk semua perempuan aja. Yes. Gitu. Kamu suka ngelakuin sesuatu tuh yang beda. Terus memang trendsetter, kreatif gitu orangnya. Mungkin kalau aku tebak tipe kepribadian ya, depannya aku agak ragu tapi mungkin I, introvert. Iya. Yang kedua kemungkinan besar pasti N, intuisi. Iya. Yang ketiga, karena ini bisnisnya sangat emosional dan dari cara pembahasan kamu pasti F. Oh, oke. Nah terakhirnya, kalau cara ngeliat cara idealisme kamu itu mungkin kamu P. Oh, Jadi iya. dugaan aku kamu INFP, betul gak? Terakhir sih ngecek ENTP. INTP. ENTP. 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 Sebenarnya ekstrovert cuma kalau dari Pace. Wah ketemu lagi narsum yang Pace. Kemarin ngobrol sama Kodoni Pramono. Kalau Pace gue introvert. Pace emang nentuin introvert extrovert juga? Jadi ada bilang, kamu sebenarnya orangnya lebih suka menyendiri dan lain-lain. Sebenarnya it's true, tapi it depends on the situation menurut aku. Oh iya. Situasinya gimana? Kalau misalnya lagi butuh extrovert ya aku akan melakukan Oh extrovert. tapi kamu thinking ternyata ya? Thinking banget. I'm a very logical person. Menarik. Jadi aku dulu waktu ngecek yang si INTP gitu-gitunya, if I was not wrong, itu feeling aku cuma 16%. Jadi mostly semua logic. Wow. Iya. Itu oke, itu menarik. Berarti keputusan-keputusan kontroversial kamu itu bukan hasil feeling seorang seniman, tapi lebih ke thinking seorang researcher gitu. Iya, aku suka research soalnya. Oh, I see. Dan another thing kalau ikutin Gallup juga, tahu Gallup ya? Iya. Di Gallup tuh aku di input. Jadi I like to listen to a lot of people. Aku gather semua informationnya, and then aku akan ibaratnya bermeditasi lah ya, bermeditasi untuk memikirkan sebenarnya apa yang aku bisa lakukan dari semua input yang aku dapat. Wow, menarik. Gitu. Bahkan campaign Real Body Real People itu juga hasil dari feedback. Dari feedback. Jadi mostly semua campaign yang dikerjakan di Niplets itu dari feedback customer, feedback followers, dari hasil ngobrol. Ibaratnya research juga ya, research Iya, customer kan gitu. Iya. Sekarang sedikit lebih spesifik, boleh gak diceritain bisnis Niplets ini pertama kali berdiri di 2018-2019 itu, 2017 bahkan ya. 2016 sebenarnya. 2016 itu berdirinya gimana ceritanya sih?
Sebenarnya berawal dari hobi sih, hobi. Jadi aku tuh tahun umur 17 tahun, aku dihadiahkan Dari teman-teman atau dari orang dari tua sih? dari teman, dari teman. Oh iya, Dari yang teman, cukup dari iseng gitu ya, cuma iya, teman doang. teman doang. Dari teman dekat aku dihadiahin G-string. Tapi aku nggak pernah pakai karena aduh kayaknya sempit banget ini nggak nyaman kayaknya gitu loh. Nah terus namanya anak kos ya, jadi abis ya tinggal terakhir ini ya udah pakai. Terus kayak di meme Instagram gitu ya, Gitu ya. yang ditarik terus gitu. Iya, tarik terus. Nah terus habis itu pas aku pakai si G-string ini aku merasa kayak wow, that piece itu lift up my mood, lift up my confidence, bikin aku jadi kayak bener-bener kayak menurut aku dulu tidak sangat tidak cantik ya dulu ya. Aku merasa aku tuh banyak insecurities lah. Iya, insecurities aku banyak banget karena aku bukan perempuan yang suka dandan, bukan perempuan yang suka merawat diri dan lain-lain. Jadi that first piece of lingerie yang aku dapatkan dan aku pakai di hari itu membuat aku sangat-sangat mengubah mindset ya. Jadi I feel sexy, I feel confident gitu. Kayak how come this piece, just a very small piece on my body bisa bikin aku punya feeling seperti ini. Nah semenjak itu aku jadi tertarik nih sama si lingerie ini dan akhirnya aku pelan-pelan mulai koleksi. Artinya lingerie itu bukan cuma sekedar baju aktivitas seksual, tapi semakin dalam lagi aku nangkep ini bahkan sebenarnya adalah mental health issue solution. Iya bisa jadi. Karena seringkali kan bahkan bukannya dia orang-orang itu kurang cantik, tapi hanya belum melihat dari sudut pandang yang tepat aja. Iya. Iya. Ya mungkin karena selama ini nggak pernah, dan yang itu kan sesuatu yang orang biasanya masa pakai lingerie kalau nggak nikah dan pakai sendiri itu juga kepake kan gara-gara habis semua pakaian kan, dan ternyata pakainya cuma di dalam rumah sendirian juga nggak ada yang ngelihat, cuma diri sendiri yang ngelihat, dan ternyata itu ngerubah alam bawah sadar sampai gitu kan, sampai oh ternyata aku nggak jelek, oh ternyata kepercayaan diri tumbuh. Ya walaupun artinya itu sesuatu yang hanya dinikmati sendiri, tapi maknanya tuh dalam, nggak cuma sekedar bajunya itu doang. Bahkan itu nggak bisa dipakai, karena biasanya kan fashion itu kan orang beli buat dipakai diliatin orang lain. Ini sesuatu yang berbeda nih. Menarik. Ketika bikin niplets itu kan tuh umur 17. Berarti itu waktu bikin niplets itu berapa tahun setelah kejadian itu? 20, aku bikinnya itu umur 22 kalau nggak salah. Butuh waktu 5 tahun? Iya 5 tahun. Apa yang ditunggu? Apa waktu itu kuliah dulu gitu? Oh iya kuliah, masih kuliah. Jadi saat itu masih kuliah, jadi belum touch to basis apapun juga gitu. Kuliah apa? Dulu aku kuliahnya marketing. Oh menarik. Ini yang mau aku bahas. Asik. Sederhananya gini. Iya. To be honest aja, aku tahu kamu tuh orangnya sangat honest soalnya. Orang thinking apalagi kan. Sebenarnya ilmu dari materi marketing di kuliah itu berapa persen kepake? 0,000 sekian. Gitu ya? Iya. Sebenarnya gini sih, yang aku ingat sampai hari ini cuma satu kalimat yang dikasih sama lecturer aku, sama si dosennya. Dia bilang gini, jangan pernah memberikan diskon. Ini guru gue yang bilang, dosen gue bilang jangan suka kasih diskon. Kenapa? Ini jadinya kayak lu memberikan darah ke customer lu. Jadi dia keep on sucking on the blood. Ketika lu kasih yang lain, dia udah gak mau lagi. Kamu tau gak? Kemarin tuh kita ngundang Michelle Ham, Skin Game. Dia mention hal yang sama dalam konteks teori dia yang itu kepake di real bisnis dia. Tapi komentator itu segitu gak percayanya bahwa jangan ngasih diskon itu adalah sebuah strategi. Maksudnya mereka pikir kayak gak mungkin diskon itu sesuatu yang wajib, semua tuh harus paling murah baru dibeli orang. What do you think about it? Berarti dia belum menemukan value-nya aja sih menurut gue. Belum menemukan ya. Karena ketika orang udah tahu value brandnya, udah tahu value dari produknya, ya it's easier to not think that way sih menurut aku ya. Karena kan kamu jadi pede banget untuk menjual produk dengan harga segini. Gitu loh. Jadi ya mungkin dia belum menemukan aja, belum ketemu titiknya juga gitu. Dan memang bedakan brand dengan komoditas. Pisang bisa jadi sebuah komoditas, bisa jadi sebuah brand. Lingerie ya. Lingerie. Anjay. Ya. Lingerie itu bisa jadi sebuah komoditas, bisa jadi sebuah brand. Betul. Kalau itu jadi sebuah
komoditas, maka nggak penting mereknya apa. Pokoknya itu lingerie-nya warna apa, ukuran S ada gak? Di samping ada 50.000, kok di sini 60.000 mahal banget. Tapi ketika itu jadi sebuah brand, Iya. ini Niplets Kak. 2 juta juga beli ibaratnya gitu. Asik. Karena kan brand sama komoditas sangat berbeda. Iya, betul. Menariknya, aku mau sudut pandang seorang Ida tentang kasus viral Dior kemarin. Dior yang kalau nggak salah ya persis angkanya tuh dia ketahuan katanya produksi hanya 900.000 tapi dijual 35 juta. Iya. Nah buat aku pribadi Iya. sebenarnya itu nggak bakal ngerusak bisnis dia juga karena yang beli itu memang udah tahu lah itu memang modelnya nggak segitu banyak. Emang sebodoh itu ya orang tahu lah. Cuman kan tetap makin keren kan ketika orang-orang yang kaum mendang-mending nggak bakalan beli Dior gara-gara tahu modelnya cuma 900.000 dijual 35 juta. Orang-orang yang punya duit ya dia sengaja beli itu buat tunjukin memang gue sebanyak money, gitu. sebanyak itu duitnya. Iya. Sampai parfum kemarin lagi jalan-jalan. Gue liat parfum di PI. Ada parfum hedonis apa gitu. Emang suka yang model-model begitu mereka ya. Nah, gimana menurut kamu? Sebenarnya gue gak ada masalah sih. Dan juga gini sih, perlu diingat bahwa cost of productionnya memang gak segede itu gitu ya. Tapi kan banyak cost-cost di luar production itself yang bisa membuat harga itu jadi tinggi banget. Misalnya sekarang ngomongin branding ya, sebenarnya brand itu kan sebuah investment. Ya. Gitu. Nah, ketika terjadi sebuah investment ini kan harus dihitung jangka panjang juga. Gitu. Berarti costnya berapa sih untuk menghasilkan si nama Dior ini atau nama merek-merek tertentu ya untuk Iya. bisa dia di level itu. Betul. Dengan menjual harga segitu. Jadi nggak bisa dilihat cuma dari productionnya doang. Ya. Gitu. Karena I believe kalau productionnya doang, misalnya let's say Hermes berapa sih costnya gitu. Ya. Ya kan nggak mungkin sampai ratusan juta kan, nggak Ya. mungkin. Tapi kan dia ada cost-cost di tempat lainnya sehingga dia Exactly. bisa menghasilkan angka segitu gitu loh. Bayar artisnya, Ya. sewa tempat di mall, bikin event-eventnya, pasang baliho spanduk dan wah, Dan campaign-nya, Ya. ngolah campaign tuh kan nggak murah ya. gitu, ya kan? Kalau Adit ini kan marketing consultant ya, pasti tahu lah angka-angka untuk mengolah sebuah campaign tuh pasti nggak murah gitu Ya. loh. Nah itu kan juga perlu dilihat gitu, Ya. dan nggak cuma dari, makanya tidak bisa diambil benang merahnya cuma dari harga produksinya segini dijual harga segini, ya itu nggak masuk akal juga menurut aku. Ya. Yang aku rindu tuh bukan hanya Indonesia lebih banyak entrepreneurs, tapi Indonesia tuh lahir luxury brand sebenarnya. Karena menurutku, yang ini bukan menurutku, yang ini aku baca, tapi aku lupa persisnya. Pokoknya judulnya kalau nggak salah namanya The Four bukunya. Dia bilang satu hari nanti perusahaan teknologi bahkan akan bergelimangan tutup dan buka lagi, tutup dan buka lagi, tutup dan buka lagi. Tapi brand-brand luxury akan menontonnya dengan tenang, dengan usia brand ratusan, mungkin bahkan ribuan tahun. Menurut dia Apple tuh seksi. Tapi kalau Apple sebagai bisnis teknologi itu akan tutup buka dalam puluhan tahun. Tapi brand-brand model Dior, Hermes dan segala macam akan nontonin itu ratusan tahun lagi mereka masih ada. Nah, aku nggak tahu dasarnya profesor. Aku lupa kalau nggak salah namanya Profesor Galloway kalau nggak salah. Tapi pola dasarnya adalah luxury brand ini bisa mempertontonkan kecakapan kita membuat storytelling, branding, sampai yang dijual bukan lagi benar-benar barangnya tapi ceritanya gitu. Iya. Nah masalahnya kan ini sesuatu yang sulit di Indonesia tuh terbatas hitung jari lah. Brand yang dijual karena brandnya itu pun Iya. harganya nggak sampai sesignifikan itu. Menurut Ida, apa sih kendalanya orang Indonesia belum banyak yang berhasil bikin brand atau luxury brand yang berhasil? Oke, ini menarik banget sih. Jadi luxury brand itu nggak cuma dari brandingnya juga, dari produknya juga harus kelihatan sih sebenarnya. Nah kalau menurut aku dari segi produknya sendiri di Indonesia tuh kurang raw materials. Raw material? Raw materialsnya itu kita susah banget untuk dapatkan. Misalnya let's say parfum. Parfum kan 90% komposisi raw materialsnya dari Indonesia. Are you sure? Iya, ya kemarin at least ngobrol sama pebisnis parfum. Siapa? Kemarin siapa yang pebisnis parfum? Ya, Dewi Kao. Dewi, Ya, Skin ya. Dewi. Skin Dewi, Oke, terus ada oke. beberapa. Dia ya kebanyakan ambil dari Indonesia. Nah jadi aku banyak teman-teman juga yang ngerjain parfum di industri parfum ya. Menurut mereka sih justru yang dari Indonesia tuh dikit, gak banyak.
gitu. Jadi sebenarnya raw material itu juga susah. Atau misalnya Tapi let's say kopi deh. kopi. Kayak kita belak-belakannya ngomong Iya. Starbucks gitu kan. Mm-mm. Ya biji kopi Indonesia bisa diadu lah. Tapi tetap aja kopi orang belinya di Starbucks juga. Emang branding itu tricky banget ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari UMKM ini sekarang, menurut aku productionnya juga dari segi kualitas bahannya tuh kadang-kadang suka kurang. Gitu. Nah, itu aku setuju. Nah Let's say untuk UMKM ya. iya, Kalau yang non UMKM, non UMKM, karena bahkan yang non UMKM aku nggak ngelihat ada sesuatu yang brandingnya maju gitu. Nggak banyak maksudnya. storytelling kalau gitu memang. It's either two sih menurut aku ya. Tapi menurut aku untuk mencapai brand yang signifikan, menjadi signifikan, sebuah brand yang signifikan, itu butuh keduanya. Satu value of the product, yang kedua adalah value of the brand juga. Jadi it's a combination between two. Nggak bisa cuma orang jualan cerita mulu, karena orang muak loh dengan cerita mulu. Cerita apaan sih, gue juga kagak nangkep amat dah gitu loh. Tapi ketika produknya says juga ditambah dengan storytelling yang bagus, menurut aku ini menjadi kolaborasi yang sangat-sangat bagus dan signifikan banget untuk menjadi sebuah brand yang bisa ternama dan jadi luxury gitu, nggak menutup kemungkinan ya gitu. Aku apresiasi apa yang Niplets lakuin. Bersama dengan beberapa brand lain, aku suka caranya Niplets, aku suka caranya Buttered Scarf, aku suka caranya Kopiko, aku suka caranya Indomie lumayan lah. Ya. Tapi yang kayak gini tuh hitung jari banget gitu. Yang memang mikirnya tuh untuk jangka panjang. Karena biasanya mikir branding itu tuh mahal, Ya. nggak langsung konversi. Ya. Ini baliknya KPI-nya gimana nih? Nanti aja deh tunggu ada duitnya. Ya. Iya gak sih? Iya betul. Gimana kalau di Niples sendiri berapa besar upaya branding apa aja yang dilakukan? Mostly semuanya akan berujung ke branding itu sendiri sih. Apapun yang kita lakukan, kita harus melihat dari sisi sebuah brand, atau ini benefit untuk brandnya kayak gimana. Kalau cuma marketing doang, kayak let's say marketing kan aku agak bedain marketing sama branding ya. Karena kalau marketing itu kan untuk gimana cara dapetin langsung gitu. Tapi kalau branding kan sebuah investasi untuk masa depan nih. Nah, kalau apapun yang kita lakukan, misalnya kolaborasi atau misalnya bikin sebuah campaign, itu kita akan tarik ke agak jauh dikit. Contohnya nih, kemarin aku habis bikin campaign braless feel. Jadi aku kemarin keluarin essentials, Niplets essentials. Itu adalah bra, panties, bra top sehari-hari, untuk sehari-hari. Tapi campaign ini aku drop budget lumayan besar. Kenapa? Karena aku tahu untuk membuat sebuah campaign ini berhasil, it needs some money untuk brandingnya biar lebih bagus juga. Dan it takes time. Dan this campaign bisa dipakai untuk 2-3 tahun ke depan. Gitu loh. Pasti ada mini-mini campaignnya di dalam si big campaign ini. Tapi big campaign ini butuh bigger push. Supaya dia maju ke depan agak apa ya, kelihatan gitu loh. Nggak kecil-kecil banget kelihatannya. Gitu. Nah itu kan cost of branding tuh jadinya. Tapi kalau marketing misalnya, contohnya kalau di aku yang aku tangkap adalah iklan digital, KOL, ya kan, promotion kayak misalnya buy 5 get 1, buy 3 get 1 gitu kan, atau kayak diskon mini gitu. Nah itu marketing karena langsung dapat kan. Tapi kalau branding ini kan nggak bisa dilihat langsung, jadi butuh waktu yang cukup lama gitu untuk sampai kelihatan gitu. Nah tadi kembali ke questionsnya apa ya, lupa. Questionsnya adalah kalau di Niples sendiri branding itu proporsinya itu dibandingkan marketing seperti apa sih? Jauh banget sih, kita emang jauh-jauh fokusin ke brandingnya sih gitu. Let's say gini, budget marketing itu 10x, maka budget branding berapa x? 30x bisa. 3 kali lipat. Budget marketing itulah branding ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Niplets, oleh Ida Swasti. Jadi ini kita memang justru sengaja bikin Founders Theory ini tuh pengen gini, orang yang sukses di bidangnya, let's say di bidang lingerie di Indonesia, orang Indonesia yang bikin brand lingerie, ada gak yang lebih sukses dari Ida? Hard to say. Kalaupun ada, hard to say. Aku nggak bahkan nggak ada nama lain selain Ida, selain Niplets gitu ya. Ya mungkin dia ada bisnisnya, tapi bisnisnya beragam gitu. Ya itu memang bisnis fashion yang mungkin di dalamnya ada salah satunya lingerie. Tapi yang memang brand lingerie. Tapi masalahnya lagi, orang pengen belajar di bidang kamu dari yang berhasil. Mungkin kategori bisnisnya dia beda, tapi dia pengen tahu, oh kalau di industri ini topnya ini. Tapi kamu nggak punya buku, kamu nggak jual kelas. Gimana cara orang belajar? Makanya belajar lewat podcast. Ini cara ya share ilmunya lah. Nah pertanyaannya adalah, buat Ida sendiri branding tuh bisa 30x kalau marketing 10x.
Tapi total budget branding dan marketing ini biasanya tuh berapa persen yang menurut Ida sehat di bisnis Ida dibandingkan omset? Oke. Nah ini menarik banget nih. Nah ini gue sering mendapatkan pertanyaan ini dari coach-coach gue. Biasanya nanya gitu kan kayak berapa budget ya? persentase budget marketing itu berapa sih atau branding itu berapa persen dari si omsetnya. Nah kalau gue tuh justru gue balik dulu. Gitu baliknya gimana? Oke sebenarnya target tahun ini berapa? Oke. Gitu. Oke, let's say gue Let's bilang say targetnya 1M sebulan misalnya, ya, supaya misalnya let's say gampang. targetnya 1M sebulan. Berarti kira-kira dengan gue berapa sih yang bisa gue taruh di budget marketing gue atau branding gue supaya gue bisa menghasilkan segini. 1M, ya. Jadi gue tarik targetnya dulu, bukan gue lihat berapa revenue gue, baru gue kasih budgetnya berapa persen, tapi gue Paham. lihat gue pengen kemana, Ya. gitu. Jadi targetnya berapa yang gue pengen. Misalnya dia no clue gimana? Karena dia nggak tahu, misalnya dia bisa jadi berekspektasi terlalu tinggi. Misalnya dia bilang, udah budget saya 10 juta gitu, 1M. Nah, atau dia mungkin nggak tahu, dia no clue aja. Dia no clue bahwa sebenarnya selama ini saya jalan dengan cara trading. Nggak pernah ngelakuin marketing yang serius, nggak pernah ngelakuin branding. Nah, saya pengen bikin yang proper. Nah, tapi start from berapa persen sih kalau dari sudut pandang Ida yang Ida lakuin? Untuk konteks fashion berarti kan ini ya? Oke, gue coba balik ke zaman baheula gue lah ya. Waktu di mana gue belum mengerti tentang budgeting dan lain-lain juga ya. Still gue melakukan itu. Gitu loh. Jadi gue dari awal gue bikin bisnis, gue tidak pernah menargetkan gue ambil berapa persen dari revenue-nya. Oke. Jadi gue selalu kayak gue mau targetin berapa. Let's say gue pengen target bulan ini gue pengen revenue gue sekian. Oke. Gue akan tarik berapa yang bisa gue lempar untuk gue mendapatkan sekian. Jadi gue lihat dari kayak misalnya let's say, bikin campaign tuh untuk campaign yang agak heboh dikit berarti gue butuh berapa puluh juta misalnya. Oke. Atau gue butuh gue perlu media nih, pengen manggil media, berapa sih media yang gue perlukan, berapa banyak media yang gue perlukan, berapa duitnya, berapa budgetnya, segitu. Nah jadi gue akan ukur dulu gitu loh. Paham. Terus kamu punya ekspektasi dari program ini, misalnya kamu bikin campaign ini, misalnya budgetnya itu kurang lebih 100 juta gitu. Iya. Terus kamu punya ekspektasi kayaknya ini dari hitung-hitungan bisa kejual let's say 1M. Nah terus pas kamu tes, ternyata kalau berjalannya di bawah ekspektasi, apa yang kamu lakuin? Apakah kamu menambah budgetnya? Ataukah kamu lakuin evaluasi? Iya, Tapi iya. apakah kamu menambah budgetnya? Kan soalnya kan kalau nggak ada patokannya kan. Ya. Kok kayaknya gue merasa very lucky ya kalau gitu ya. Karena biasanya lewat target gue. Oh, parah, sombong. Enggak, tapi paham. beneran. Oh, tapi hampir Tapi selalu beneran. naik ya? Iya, selalu naik. Kenapa? Soalnya gini loh, ketika gue melakukan, Iya. gue tarik turun dari atas, gue tarik turun ke bawah, gue akan memperhatikan itu dengan sangat baik-baik, Oke. sehingga gue tidak salah atau tidak kepleset, gitu loh. Jadi dipikirkan juga kayak sebenarnya ini bakal efeknya kayak gimana sih, gitu loh. Oke. Anggaplah kita hitung ROI-nya kalau gitu ya. Kalau gitu ROI-nya yang sehat kalau untuk bisnis fashion berapa? Sebenarnya you cannot say sih. Menurut gue ROI itu cuma based on data banget kan jadinya. Tapi kan Tapi sometimes umumnya kamu kalau bikin campaign nggak ada ROI patokan 5 atau ROI 2. ya ada pasti. Kamu Cuma angka berapa ROI-nya? Yang kamu rasa sehat lah gitu untuk bisnis fashion. fashion ya. Ya kalau di aku sih mungkin 4 ke 5 ya oke lah. Nah, let's say kamu pencapaiannya cuma 2 nih ROI-nya. Iya. Kamu budget marketingnya 1M, ternyata masuknya cuma 2M. Padahal ekspektasi kamu 4 sampai 5M. Nah, apa yang bakal dilakuin? Baiknya dilakukan sama pebisnis kalau itu terjadi. Kalau kan kamu mungkin belum pernah mengalami Kalau gitu itu ya. terjadi ya. Iya, kalau itu terjadi, apa yang kamu lakuin? Kalau misalnya itu udah di atas itu lebih enak lah, dia tinggal terus puter skala makin gede. Tapi kalau dia makin kecil, apakah skalanya dikecilin? Campaignnya, nextnya campaignnya dikecilin? Atau apa? Karena udah terjadi nih. Nggak bisa dikecilin sih menurut gue ya. Untuk Mereka nextnya gitu? Iya. Bukan dikecilin, mungkin didoping sih. Didoping, jadi ditambahin lagi budgetnya menurut gue. Unik. Karena mungkin reach-nya tidak sebesar itu dari yang diharapkan. Oke. Gitu. Jadi didoping lagi aja, kayak misalnya ditambah dengan misalnya let's say ads. Gitu, doping aja mungkin karena campaign-nya tidak kedengeran nih, kurang kedengeran reach-nya. Jadi doping aja di ads-nya atau doping lagi di KOL-nya misalnya. Jadi doping lagi aja terus. Jadi instead of dikecilin, menurut aku ditambahin supaya ini campaign-nya jadi terdengar Menarik. gitu. Tapi seumur umur kamu belum pernah ngalamin soalnya ya. Adalah kayak mini-mini gitu ya, kayak Iya. kecil-kecil. Kalau misalnya campaign kecil kan menurut aku tidak begitu signifikan. Jadi aku lebih fokusnya ke big campaign-nya instead of ke small campaign-nya. Tapi kalau di small campaign pasti ada aja. Cuma ketika itu terjadi ya aku akan melakukan
tambahin Doping. budget instead of turunin budget menurut aku. Menarik. Kalau di big campaign biasanya frekuensinya berapa sering sih? Intervalnya 6 bulan atau 1 tahun? Setahun. Setahun itu satu Setahun. big campaign, 1 tahun satu big campaign. Kadang-kadang menurut aku kalau campaignnya tuh big, misalnya let's say kayak Real People Real Body itu aku menjalankan Real People Real Body sampai hari ini tidak mati. Oh iya gitu kan. iya, Tapi kan itu juga lihat dari konsistensinya ya. Tapi ketika kita ngomong campaign besar, misalnya contoh yang aku terakhir ambil ini adalah Bralessville aku. Ya. Nah si Bralessville ini aku lihatnya bisa campaign ini bisa untuk 2-3 tahun ke depan. Tapi Bralessville, ya, tapi makes sense. dimasukin lagi dengan mini campaign. Jadi big campaignnya untuk 2-3 tahun, tapi ada mini campaign yang terus berjalan nih. Gitu dalam setahun aku bisa bikin mungkin 2 lah. 2 mini campaign. Yang masih berhubungan sama si topik big campaign ini. Iya, gitu. Menarik. Tapi itu terus jalan aja. Jadi jangan pernah berhenti sih, karena aku pernah di posisi dimana being too cocky ya, ibaratnya jadi sombong banget ketika berhasil gitu ya. Standar ya. Terus Manusia itu. melupakan bahwa marketing itu nggak bisa berhenti. Branding itu nggak bisa berhenti, karena biasanya ketika dulu nih misalnya ya, dulu itu Niplets udah jaya-jayanya aku udah nggak endorse KOL lagi, Iya. karena aku merasa udah cukup, nggak buat Iya. apa gue spend more budget KOL gitu aja nge-review tanpa disuruh, tanpa Iya, dibayar misalnya gitu ya. nggak harus kayak gitu juga, cuma kayak udahlah cukup gitu, atau udah selalu reach target tiap bulannya gitu, dan aku nggak perlu keluar duit lagi kan, karena mikir kesana Itu kan. banyak yang terjadi tuh pasti begitu. Iya, Terus pasti dia banyak berhenti terjadi. tuh ngelakuin Berhenti marketing. akhirnya. Nah itu adalah kesalahan besar. Jadi marketing itu menurut aku tidak boleh berhenti meskipun posisi kamu paling atas, karena itu adalah support yang kamu berikan terhadap brand kamu sebagai investasi di mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Jadi marketing should never stop. Itu kesalahan yang aku terjadi itu ya itu. Akhirnya setelah lewat nih big pointnya atau si peak pointnya, drop aku langsung gitu loh. Menarik. That's why aku sampai hari ini punya konsep di mana marketing tidak boleh berhenti sama sekali. KOL hajar terus. Apapun Ads, yang terjadi hajar ya. terus. Awan terjadi terus hajar. Menarik. Gitu, mau lu udah paling sukses, lu paling ternama, tetap hajar. Misalnya contohnya ambil brand-brand besar, misalnya kayak Aqua gitu ya, dia Iya, tidak iya. pernah berhenti Iya, melakukan iya, itu iya, meskipun benar. dia sudah paling atas kan. Gitu, karena ya itulah marketing nggak boleh berhenti Menarik. gitu. Lebih spesifik lagi tadi karena di-mention tentang ads. Umumnya sekarang ads itu jadi kambing hitam nih. Iya. Hampir semua pebisnis. Kayaknya itu jadi jualan paling seksi guru-guru penjual kelas digital. Iya. Nggak ada salahnya. Cuman itu kadang-kadang oversell menurut aku. Iya. Karena dianggapnya, wah bisnis kamu belum berkembang karena kamu belum ngembangin ads. Nah ini kalau pakai ads nih, lihat nih bisnisnya langsung berkembang 1000 kali lipat dan segala macam. Tapi di sisi lain jadi kambing hitam ketika nggak berhasil, misalnya ads-nya settingannya salah nih. Sebenarnya kalau ads di Niplets, berapa persen sih proporsinya, berapa persen dari total budget marketing? 10%? 50%? 80%? Kecil banget sih menurut aku, di bawah 10%. Ads ya? Iya, ads-nya di bawah 10%. Gini loh, kalau tadi bilang menjadi kambing hitam, menurut aku ads itu berjalan paralel sih dengan campaign misalnya. Campaign itu untuk branding ya menurut aku. Misalnya begini, dulu tahun 2000, kita tuh dari tahun 2018 sampai 2023 kita tidak menggunakan ads. 5 tahun tanpa ads? Tanpa ads. Jadi kita tuh semua organik aja, dan ditambah sama KOL sebenarnya. Jadi aku punya banyak KOL yang support Niplets juga gitu ya. Nah yang terjadi adalah begini, ketika ads itu udah dipakai, it works kan, organically it works on me. Iya. Gitu. Tapi ketika aku doping pakai ads, ini kan ada snowballing effect. Iya. Gitu loh. Jadi justru ini lebih bagus dibanding tanpa menggunakan ads. Tapi kalau cuma kamu ads doang tanpa memberikan memberikan cerita khusus atau misalnya membaluti dengan branding yang bagus, ads itu akan cuma lewat aja. Iya. Gitu. Jadi menurut aku kembali lagi di marketing dan di branding itu adalah kolaborasi antara keduanya, tidak bisa berjalan sendirian menurutku pribadi. Menarik. Karena kan it works on me ya. Misalnya kenapa aku nggak stay on the organic aja, nggak usah nge-ads sama sekali. Ngapain aku spend misalnya ratusan juta untuk ads gitu kan? Buat apa kalau misalnya itu nggak works? Betul nggak? Kan question jadi begitu. Tapi menurut aku ads itu membantu untuk memperbesar cakupan. Iya. Gitu. Tapi kamu juga harus siapin si ads-nya ini atau menyiapkan kreatifnya atau campaign-nya juga sebagus mungkin. Menarik. Gitu. Menarik. Karena organik yang berhasil, ads ini jadi katalisnya buat diperbesar. Tapi Iya. kalau organik yang nggak ada, apa yang mau dikatalisin Betul. gitu ya? Heeh.
Cuman maksa ads doang sulit Nggak sekali. bisa sih menurut aku ya, karena kan sekarang gini loh, kita semua misalnya kita buka let's say IG gitu ya, kita buka dalam berapa kali, let's say dalam 5 menit kamu scroll, berapa ads yang kamu dapat, itu banyak kok. Tapi kalau ads itu pun sendiri tidak bisa menangkap Iya. customer, ya berarti kan you're wasting money kan, Iya. gitu loh. Tapi gimana caranya kamu optimize ads ini lewat dari kreatif atau lewat dari brandingnya kamu bikin juga, sehingga kedua ini bersinergi dan menjadikan acquisition gitu kan. Menarik. Emang bahasa coach beda ya. Ini sebenarnya bukan coach gimana, karena ada satu komunitas sama IO ya. Kamu di situ jadi coach, tapi sebenarnya coachnya coach praktisi gitu. Di situ kan emang coach dibayar enggak kan ya? Enggak. Itu coach kayak coach volunteer gitu Iya, kan? volunteer. Iya. Gitu. Yang menarik adalah tadi kamu bahas tentang ads dan organik. Aku jadi penasaran dari sudut pandang seorang Ida. Kamu biasanya manggil Ida kan? Iya. Atau ada nama panggilan lain? Ida. Dari sudut pandang seorang Ida, konten kreatif baiknya dihasilin sama internal atau agency? Kan you dari marketing consultant ya, menurut lu gimana? Internal. Internal. Iya. Sama internal juga. Menurut aku jangan pernah ngesupin strategi ke orang lain. Kalau hanya membantu mengeksekusi supaya lebih mudah dan cepat, ya untuk jadi teman brainstorming boleh. Tapi kalau ngesup strateginya, ngesup kon artinya lu tolong pikirin ya strategi marketing buat strategi kontennya buat bisnis gue, strategi. Menurut aku itu agak. Kalau strategi konten, menurut aku memang kembali lagi kalau di aku pribadi yang works on me adalah dari tim internal. Kenapa? Karena we know our brand better than others. Iya, ya pastilah. Pasti kan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau agensi bisa lebih pinter kan konyol. Aneh gitu kan. Jadi aneh. Berarti lu nggak tahu Nggak apa tahu, tentang iya. bisnis lu dong gitu. Iya. Nah jadi kalau di aku, kalau kontennya sendiri kreatif konten itu semua dari internal. Nah yang berbeda ketika tadi kan kamu mention tentang strateginya ya. Sometimes menurut aku pakai agensi besar itu nggak ada salahnya. Ya. Kenapa? Karena di misalnya nih aku di poin dimana aku udah melakukan bisnis 6 tahun. Kadang-kadang kita stuck dan ide itu udah nggak bisa lebih besar dari apa yang kita punya sebelumnya. Ya. Gitu. Misalnya contoh waktu aku keluarin Real Paper Real Body itu it works on 5 years. Ya. It works for 5 years. Tapi aku sendiri tuh jadi apa ya, merasa kayak what's next gitu loh. Apa yang aku bisa hasilkan lagi selain Real Paper Real Body ini. Tapi aku berpikir keras pun tidak bisa melakukan itu. Karena kita di dalam bisnis itu kan kita nggak memakai helikopter view. Nah sehingga bahasanya Yohanes G. Paul itu. Iya guys. Iya. Pernah ikut kelasnya ya? Enggak ikut, tapi ada demo segala macam lah. Cuma kita nggak pakai helicopter view itu dan kita jadi indulge di dalam itu, di dalam si bisnis ini kan, sehingga kita nggak bisa lihat dari sisi luar. Nah makanya sometimes menurut aku pribadi ketika sudah di poin di mana stuck, jangan malu untuk cari orang yang lebih profesional, orang profesional yang bisa membantu untuk memperluas idenya, gitu. Tapi tetap menurut aku dari problem, dari solution itu harus dari kamu juga pribadi. Kayak misalnya ketika aku datang ke agensi yang besar, aku kan siapkan ini kurang lebih gayanya aku seperti ini. Coba pikirkan, bantu kepikirkan gimana caranya ini ide yang dari segini kecil bisa diperluas idenya supaya eksekusinya jadi lebih besar, strateginya jadi lebih luas, consumptionnya juga jadi lebih baik lah, gitu. Jadi dari budgetnya segala macam juga jauh lebih signifikan dibanding aku memainkan semua dari internal tim. Menarik. Begitu. Di masa depan, ketika kamu bertanya what's next, di bayangan Ida, Niplets itu ada di mana fokusnya? Walaupun tiga-tiga pasti berjalan, tapi lebih kemana? Rekrutmen orang baru yang belum pernah pakai Niplets, naikin loyalitas pemakaian Niplets untuk beli lagi dengan frekuensi yang lebih banyak, atau upselling produk lain yang sejenis, maksudnya yang melengkapi si lingerie. Dari tiga ini ya? Yang mana yang paling fokus kalau kita ngomong Pareto? I love acquisition sih sebenarnya. Aku suka mengakuisisi kayak orang baru ya. Cuma ini kan juga nggak bisa dilakukan dengan menghasilkan poin ketiga yang tadi kamu sebut. Gitu. Jadi yang ketiga mungkin bukan upselling tapi memperluas variasi SKU. Bukan SKU gini. Misalnya contohnya aku ambil signifikan banget ya di sekarang kan aku mainnya di essentials banget ya, essentials bra and panties gitu. Tetika orang tuh berbeda-beda. Apa? Tetika. Oh, oke. Itu tidak termasuk vocabulary yang wajar di kepalaku. Oke. Tetika boobs itu kan berbeda-beda bentuknya.
Nah, tapi kan so far sampai hari ini kita kan cuma dikasih makan bentuk boobs tuh seperti ini aja, Oke. gitu. Oke lah, ada yang kayak size-nya beda-beda ya, kayak Ya. A, B, cupnya tuh beda-beda, A, B, C, D, 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 E, Ya. F, G gitu ya. Nah, yang terjadi di aku adalah, oke, majority memang cupnya tuh kecil atau E atau B atau C, D gitu. Tapi gimana caranya aku bisa tap in to E, F, G, H. Jadi kategorinya tuh sama. Tapi aku memperbesar cakupan aku Bukan karena itu nambahin variasi SKU doang. enggak juga. Bedanya apa untuk konteks akuisisi? Karena kalau akuisisi ya, jadi ya akuisisi penting, tapi kalau nggak ada pakai si tambahan kategori barunya, sebenarnya bukan kategori baru sih ya. Let's say bukan, tapi menurut aku juga bukan size karena di bar itu agak beda. Jadi yang aku tangkap adalah kamu pribadi tetap merasa tim internal itu penting untuk bisa berpikir untuk dirinya Pasti. sendiri, tapi pihak luar secara profesional bisa membantu menjadi brainstorm supaya ini bisa lebih luas dan mencakup blind spot yang selama ini tim internal nggak lihat gitu Iya, ya. betul. Menarik. Pertanyaannya adalah, kalau marketing tadi jelas, tapi apakah branding kamu selalu mengkawinkan dengan marketing atau kamu ada program branding sendiri yang hanya untuk awareness, untuk investasi jangka panjang, budgetnya di berapa persen yang sehat? Karena ini murni benar-benar nggak bakal balik apapun. Ya inilah yang kelihatannya kayak losing money ya sebenarnya, ya kan? Kelihatannya. Kelihatannya losing money. Sebenarnya aku tidak pernah gini, kadang-kadang ya ketika kita melakukan sebuah campaign, misalnya let's say kita let's call it ya, aku lagi ada on project sustainability campaign gitu. Dan apakah ini harus berarti Oh iya. banyak harus dilempar budget sebanyak-banyaknya? Tidak juga, tapi kan Iya. bisa dilakukan dari segi lain. Oh, sesuatu yang bahkan tidak perlu budget. Iya, Oh iya betul. gitu. Atau budgetnya sangat-sangat minim, tapi ini kan bagus untuk brandingnya juga ya. Ya. Misalnya contohnya ini sekalian lah, mungkin karena mungkin pada saat dinaikin video udah terjadi juga. Jadi aku tuh lagi ada project it's set how kalau lingerie itu let's say minor defect, aku masih bisa jual minor defect nih, aku kasih tahu ke customer ini minor defect ya, Ya. misalnya cuma ada noda setitik atau baret Oke. 1 senti, itu aku jual minor defect langsung. Nah, Wow, iya jarang betul. banget brand kayak gitu ya. Aku soalnya Keren, karena untuk ngurangin waste pakaian ya. iya. Jadi aku langsung jual minor defect gitu. Ini minor defect segini harganya turun udah. Jadi loss aja nggak apa-apa. Tapi kan ada beberapa item itu yang major defect. Oke. Major defect ini bisa bolongnya gede banget, ini nggak bisa diapain lagi. Atau misalnya cupnya kiri sama cup kanan tuh beda nih, size-nya satu A satu C, kan bingung ya gitu Iya, kan. Ini kan nggak bisa diapain lagi. Nah akhirnya selama ini aku cuma tumpuk doang. Kenapa aku tidak buang? Karena I feel very bad and very sorry to the earth kalau misalnya aku langsung buang ke landfill. Ya. Jadi aku selama ini aku keep berkontainer-kontainer. Berkontainer Bukan kontainer gede ya, Oh. kontainer kecil, basket Iya, iya, gitu iya. ya, beberapa basket kira itu, kontainer gue yang gila di banyak Tanjung banget, Priok itu gitu. rugi banget gue, wah gitu kan. Cuma akhirnya gue keep, nggak gue buang Oke. sampai hari ini. Nah, akhirnya gue ketemu solusinya udahan. Jadi gue sekarang kan lagi happening anak-anak Gen Z atau milenial tuh kan rework things ya. Iya. Ya itu akhirnya aku Yang dibikin jadi barang lain itu ya. iya, jadinya sekarang kita kerjain itu. Jadi aku lempar, jadi lingerie ini aku nggak jual atau misalnya aku collab yang cuannya buat aku, enggak. Jadi aku akan panggil independent people yang mau rework dari lingerie untuk dihasilkan jadi kreasi yang lain, dan mereka jual aja. Nggak apa-apa, I don't take any stand out of it, cuma it's just part of my responsibility untuk tidak membuang barang-barang ini ke landfill. Tapi habis itu barang-barang itu pas diambil disuruh bayar gak orang itu? Enggak, Jadi udah gue ngambil dulu. kasih, it's free. Please kayak do something about this, karena it's part of my responsibility kan, untuk kayak Menarik. tidak langsung membuang ini ke landfill. Keren. Gitu. Brandingnya dapet, sustainability-nya Dapet. emang kena buat lingkungan, dan itu ngebantu pebisnis lain yang butuh barang. Yes, betul. Wah, dan low budget ya, hampir nggak ada budget. Nggak ya. ada budget. Daripada ngebuang tuh buang Iya. yang nggak ada bedanya sama kasih. Soalnya buang itu bayar loh. Iya, ya walaupun nggak seberapa lah. Iya, enggak, tapi kalau yang ini karena kan aku garment kan jatuhnya. Kalau Oh, iya, buang iya. garment itu kan lumayan gitu, nggak bisa langsung main buang aja kan, aku irresponsible banget. Dan kalau panggil kayak buat recycle itu kan juga lumayan pricey Iya. ya. Gitu. Interesting. Aku sangat Ya, suka. aku boleh tunjukin gak sih hasilnya kayak Boleh, gimana? boleh. Boleh ya. Jadi dari lingerie. Tapi aku nggak yakin kelihatan sama kamera. Nggak apa, yuk ini aja kayak Oke, speak menjelaskan ya. Speak ya. Keren loh ini.
Jadi Berarti ini kamu bekerja sama beberapa pihak ketiga ya? ini baru satu Oke. orang doang. Jadi ini untuk start the campaign. Nah, ketika Oh, ini ini baru terjadi, banget ya? belum launching makanya. Oh, wow, Ketika keren. video ini naik kemungkinan udah launching karena Iya, aku iya, bakal iya. launching di minggu ini. Oh, sorry. Boleh dikasih lihat? Boleh. Ini tampilannya kalau terlihat ya. Nanti aku share aja kali ya. Ini adalah tas ya? Jadi tas. Jadi awalnya lingerie, Iya, ini jadi tas. jadi tas. Wow. Nah, itu Tasnya keren loh. Iya, menurut aku menarik banget. Awalnya lingerie, tapi lingerie yang major defect. Iya. Daripada dibuang, Mm-mm. gimana caranya supaya ini jadi branding sekaligus, untuk sustainability sekaligus, terus untuk ngebantu sesama pebisnis sekaligus, dia jadiin tas. Kamu nih mau jadi menteri? Enggak. Wow. Menarik banget sih jadi menteri. Keren Pengen jadi caleg aja gimana? Keren loh. Jadi itu Iya, iya. jadi aku mengupayakan gimana caranya barang ini nggak jadi sampah langsung gitu, tapi bisa dipakai dulu untuk beberapa lama, dan aku merasa ini kepake banget juga dan lucu bentuknya gitu loh. Iya. Bagus tadi. Iya. Tapi pertanyaan begini, kamu pelanggan udah 100.000. Mm-mm. Kalau kamu masih suka untuk mengakuisisi sesuatu, mengakuisisi pelanggan baru, market share kamu sebenarnya, kalau kamu kan orang data banget. Kamu ngitung di berapa banyak? Aku sih kasar aja ya. Orang Indonesia tuh 250 juta. Anggaplah, aku nggak tahu persis. Anggaplah yang perempuan tuh setengahnya. Iya. 125 juta. Anggaplah yang berusia pembeli kamu itu mungkin hanya katakanlah seperempatnya. Iya. Itu berarti hanya ya 20 juta, 25 juta, 30 juta lah. Iya. 30 juta itu yang ekonominya masuk ke kamu mungkin otak kasar aku aja cuman 20% kalau kita pakai Pareto. Iya. Berarti pangsa pasarnya kalau dari hitungan aku 600.000 orang. Maksimal tuh udah. 600.000 orang itu udah seluruhnya. Kalau dari data kamu segitu bukan? Atau gimana cara kamu ngitung? Nggak tahu sih, kadang-kadang kontak gue lucu juga ya. Gue kemarin kan gue pulang dari gereja kan, gue ngeliat kayak ih banyak banget ya orang-orang di gereja nih, penuh nih gerejanya, terus banyak perempuannya. Aduh, kalau gue bisa acquire satu gereja nih pakai niplet semua, ini kayak enak gitu loh. Tapi kan kelihatannya ya masih kelihatannya kecil sih, cuma Paham. tapi gini loh, kayak kadang-kadang gue ketemu orang, nggak semua orang kan tahu Niples juga. Oke. Gimana caranya setiap orang gue ketemu orang tuh kayak gue bilang mention Niples, I bought from you. Oh iya. Gitu. I bought from you. Iya, kalau Iya, you beli bought from me. Tapi tahu Niplets? Tahu Niplets? Baru tahu. tahu. Tapi yang Nah. cewek tahu kan? Tapi kan tuh menurut aku masih banyak juga. Oh iya. Gitu. Jadi kalau apakah 100.000 ini kan nyebar juga ya. Jadi kalau bisa mungkin pertama-tama yang aku lakukan pengennya satu Jakarta tuh tahu dulu sama Oke. Niples. Tapi aku yakin satu Jakarta belum tahu Niples. Oke. Gitu. Jadi aku sebenarnya masih small amount of percentage juga. Oh. Gitu, karena aku masih sering banget ketemu orang yang tidak tahu Niples. Menarik. Gitu. Apa pendapat seorang Ida Swasti terkait controversial marketing yang bikin orang akan dengan cepat tahu Niplets, tapi dengan ya mungkin lebih kontroversi? Kamu lebih setuju itu atau kamu rasa nggak deh, gue sangat menghindari kontroversi, ya lebih lambat nggak apa-apa, lebih mahal nggak apa-apa, tapi gue nggak suka kontroversi. Misalnya kontroversi kayak apa? Misalnya apalah, berantem sama artis atau yang gitu-gitulah. Yang dibilang ngejelekin branding nggak juga, cuman ya nggak bagus juga gitu. Ini menarik karena kan orang sering bilangnya bahwa there is no such thing as bad marketing kan. Iya, beberapa orang, tapi gue gak setuju. Gue juga gak setuju. Oh, oke. Gue juga gak setuju tuh, karena menurut gue itu mungkin works dulu. Tapi di sekarang ini kan ketika lu melakukan sesuatu, you have to be responsible on what you did gitu loh. Dan ketika lu melakukan hal yang negatif, meskipun dampaknya jadi viral or whatever it is, menurut gue yang dipertanyakan adalah lu pengen dipersif sama publik itu seperti apa, brand lu dipersif sama publik itu seperti apa. Kenapa? Karena ini menjadi tolak ukur di masa depan kemudian. Kenapa? Karena sekarang let's say Gen Z itu sangat-sangat pinter loh, dan mereka sangat cepat menangkap, dan mereka sangat kritikal juga, mulai kritikal ya sekarang gue lihat ya. Nah, ketika kita di dalam komunitas yang orang-orang yang kritikal, akan banyak a lot of questions yang keluar dari mereka. Kenapa lu melakukan ini sebagai brand? Apakah ini wise enough for you to do? Gitu loh. Jadi kalau di aku tidak mencari kontroversialnya. It could be controversial. Misalnya contoh, when I did Real People Real Body campaign, it was controversial, tapi in a good way gitu loh. Bagaimana apabila kontroversialnya ini diarahkan ke arah yang positif instead of negatif? Karena menurut gue nih, gue sebagai consumer dalam kehidupan hari-hari dan consumer capitalism juga ya,
gue melihat kayak misalnya banyak banget brand yang mulai melakukan kayak gimmick marketing. We are tired of it. Ya. Aren't you tired of it? Ya, of course. Capek kan kayak Yeah. ngeliatnya kayak ribut-ribut Dan tapi jadi launching. bosen. Iya, Awalnya bosen sih banget. sesekali lucu. Tapi setelah udah beberapa kali kayaknya kayak kebaca banget. Iya, kebaca banget ya. Iya. Kalau pertama, I think it was era tahun 2020, 2021 tuh banyak banget tuh gimmick-gimmick kayak gitu. It was okay for that year, tapi after that menurut gue kayak wow, it just becoming too much karena everybody's using it kan. Noisy satu, yang kedua, what's the good coming out of it Menarik. gitu. Jadi ketika mau menjadi kontroversial, yang gue pikirkan adalah dampak positif apa yang gue bisa bikin ini menjadi kontroversial instead of negatifnya Menarik. gitu. Walaupun itu agak lebih susah ya. Lebih susah pasti, cuma ya we need positive people juga sih in this world ya, untuk membantu kita semakin menjadi kreatif dan menjadi lebih critical juga instead of yang buruk-buruknya gitu. Menarik. Tapi selain Niplus tuh kamu punya brand lagi ya? Yang Ada. jual toys. Ada. Apa namanya? Love Toys, namanya G-Things. G-Things. Yes. Dan setahu aku kamu punya private community. Yang mana setahu aku juga tergabung di dalamnya. Tapi waktu itu zaman dulu banget. Tapi kayak udah jarang upload ya. Udah enggak lagi. Udah nggak ada itu? Udah enggak lagi. Karena I was the admin. Karena itu for my own hobby ya. Gitu lah. Jadi kayak I like to do that kind of thing. Kayak ngobrol-ngobrol dan Padahal itu lain-lain. private community menurutku kayak wow. Itu pengikut waktu itu antusias banget loh. Antusias banget gila. Iya, Itu iya. dalam 1 minggu langsung gain like almost 20k followers. 20.000 aja dalam waktu 20.000, seminggu kan. iya. Ya aku salah satu dari 20.000 itulah. Aku dan istri ya, gak sendirian, konyol juga. Cuman tapi kenapa berhenti? Itu gara-gara noisy itu juga yang private community. Enggak. Cuma it becomes lucu sih, seru sih. Cuma nggak tahu ya, karena you need Atau kamu gak bisa monetize itu, jadi kamu agak capek juga. bukan soal monetization ya sih. I don't always think about the money behind it gitu loh. Cuma it becomes tiring, kenapa? Karena kan ini membutuhkan banyak cerita. Oh iya. Ya, dan ceritanya kan gak harus dari aku dong. Iya. Kayak harus ada dari orang-orang lain juga. Cuma untuk gather cerita ini juga agak susah menurut aku. Oh, karena masih tabu ya. Iya, masih tabu banget. Nah that's why itu gain 20.000 follower dalam seminggu. Karena Tapi itu nggak sulit. semua orang, karena gak semua orang mau share juga. Soalnya kalau itu dibikin model kayak apa, noise yang eksklusif gitu-gitu aja, itu udah jadi duit satu. Ya kan, cerita-cerita eksklusif dan wah itu menurut aku menarik. Karena kalau aku dari sisi marketing aku ngeliat gini, gimana caranya ya bikin brand advocate. Kan semua brand pengen punya brand advocate Iya, kan. iya. Nah ini kamu udah langsung kebentuk dengan waktu sesingkat itu, sebesar itu. Aku pikir kayak gila nih orang mah jual apapun easy peasy nih di konteks Iya, bisnis. Karena semua udah nungguin dia mau ngomong apa gitu. Iya. Tapi itu memang nyentilnya agak susah sih itu. Menarik sih, nanti mungkin aku akan rework lagi ya Iya. on that ya. Karena sebenarnya interesting, cuma tidak semua orang tuh mau share. Dan aku tidak bisa kayak semua cerita aku share gitu loh. Karena kan Iya. Tapi kalau orang anonimus kayak nge-DM, masa dia gak cerita-cerita lewat DM? ada yang cerita, cuma Tapi gak sebanyak itu? tidak sebanyak itu. Yang satu, yang kedua adalah tidak semua orang bisa mengubah, bukan gimana ya, Untuk memberikan konteks kepada penonton, Iya. boleh gak diceritain sedikit private community ini tuh ngebahas apa gitu? takut banget. Ini kan sangat gila nih. Kalau ini mungkin di cut aja kalau misalnya nggak cocok ya. Iya. Jadi kan di apa ya namanya kemarin tuh ya, Nipple Stories kan. Nipple Stories itu ceritain tentang pijat plus tapi buat perempuan Iya. gitu. Maksudnya itu kan menurut aku, ya itu kan ada satu, itu sebuah fakta. Ya, Kedua itu ya ini balik lagi karena kita di budaya yang kebanyakan patriarki, ngerasa itu sesuatu yang aneh. Padahal kan kalau pijat plus buat laki-laki itu kan udah, standar. iya kan. Nah maksud aku adalah ceritanya kan nggak harus itu doang. Iya, Itu kan iya. maksudnya bisa berkembang Iya. sangat luas ya. Kalau itu doang memang pasti terbatas. Iya, Tapi kan betul. itu kalau dikembangin jadi cerita Bisa. dan lain sebagainya, itu kan gila, itu sumber duit dan segala halnya itu kan. Tapi gimana cara diduitinnya coba? Itu kan dari sharing cerita orang doang. Itu kan sebuah media. Hmm, Ya kan? Ya seenggak-enggaknya itu jadi community activationnya Iya. si Niplets lah pasti. bisa sih. Ya mungkin Orang yang tahu Niplets story ya jadi tahu Niplets jadinya. Oh. Mereka awalnya nggak kepikir buat ngomongin lingerie atau apa, tapi mereka tahu Niplets story. Oh akhirnya mereka jadi tahu Niplets dari Niplets story Iya, kan. bisa. Menarik. Menarik. Mungkin akan Menarik ya, karena itu cukup sangat, menurutku cerita itu sangat niche. iya, banget. Iya, aku nggak terlalu relevan sama ceritanya Iya. karena itu ngomongin perempuan, tapi
itu niche banget, menurut aku kayak cerdas banget ya, kok bisa dapet niche, dan emang reaksinya waktu itu dapetnya kayak Gila banget. wah hype banget, seminggu 20.000 follower. Sekarang total berapa? Udah di atas 20.000, cuma udah gak aktif sama Iya. sekali kan, nggak dikerjain sama Hanya sekali. sempet ada gitu. Iya sempat ada aja. Aku tebak kepribadian kamu tuh F gara-gara itu. Kamu tuh kayak orang, kalau untuk seorang yang thinking biasanya tuh nggak sampai semudi itu tuh gak? Iya kan, tiba-tiba dia bikin itu, tiba-tiba waktu itu kamu bilang ini dan segala. Aku pikir waduh. Sebenarnya it's not moody loh. Menurut aku kayak I just got caught up in a lot of ini ya, kerjaan juga gitu. Oh. Jadi kan pada saat aku kerjain di pesawat itu kan biasanya aku kerjain itu kalau aku berbanyak waktu senggang. Ya. Gitu kayak oke, udah jalan nih strategi udah semua, tinggal eksekusi dan aku ini nggak perlu eksekusi. senggangnya. Nah, aku senggang banget ya. Aku ngapain ya? Udah aku iseng-iseng. Gitu. Tapi kan ketika tiba-tiba kerjaan datang semua ngejebrek gitu kan, Ya. nggak ada waktunya lagi gitu. Paham. Jadi I need to. Nah, itu kekurangannya ketika aku menjadi adminnya. Iya ya. Tapi itu memang agak sulit kalau bukan kamu adminnya itu, Betul. agak sulit karena itu sesuatu yang sangat niche. Iya. Admin juga susah kalau kamu suruh orang sukses kamu bikin, dia kayak gimana ya bikinnya ya? Nggak ngerti gitu Iya, loh kan, iya, jadi iya. bingung kan. Jadi ya aku yang ngejalanin, dan kalau aku yang ngejalanin ya itu adalah kekurangannya lah. Paham. Gitu. Menarik. Gila, Well, you know a lot about Niplets ya. oh ya, karena aku seorang marketing strategis yang kebetulan adalah konsumen Niplets, dan menurut aku itu good things, karena buat aku yang aku sangat suka adalah gimana caranya kamu ngeramu bisnis yang terkurasi dengan baik produk-produknya. Aku suka cara kamu ngebawa value. Aku suka cara kamu menghargai setiap jenis bentuk tubuh perempuan. Perempuan tuh nggak harus kurus untuk dia cantik. Perempuan itu nggak harus berkulit putih untuk dia cantik. Bahkan perempuan nggak harus merasa percaya diri hanya karena dia sudah menikah. Bahkan perempuan yang nggak menikah pun kalau dia ingin gimana ya bahasanya ya tersanjung dengan dirinya sendiri pun juga it's okay. Nggak harus merasa puas kalau udah menikah. Iya. Ya nggak ada masalah. Aku ngeliat untuk Gen Z dan milenial udah jelas, tapi Gen Z dan Alpha aku rasa kedepannya akan sangat terbuka sama konsep-konsep itu. Iya. Dan ini adalah bisnis masa depan menurutku. Iya. Kecuali kita balik lagi nanti ke boomers, ya ini mungkin pelan-pelan hilang. Iya. Cuman kalau ini kita ngomongin ke Gen Z, Alpha, wah ini akan jadi sesuatu yang menarik. Ya. Bahkan untuk seorang laki-laki yang gak terlalu relevan dengan produknya, kecuali membelikan itu untuk istri gitu ya. Iya. Menarik. Ida, Iya. thank you so much. Kalau boleh, Ida, aku minta key takeaways terakhir untuk para pebisnis yang seringkali kehabisan ide, tapi mereka sebenarnya pengen jadi seorang trendsetter, seperti yang Ida alamin. Apa kira-kira insight dari Ida untuk tetap berpikir kreatif selalu? Sebenarnya kembali ke orang masing-masing sih. Kalau dari apa yang aku jalani di kehidupan aku sehari-hari adalah ketemu banyak orang. Jadi sometimes they criticize juga kan. Kayak misalnya, tapi you can always get something out of it. Jadi dibawa pulang, bekal itu dibawa pulang, dipikirin lagi untuk dijadikan sesuatu yang bisa mendobrak, atau misalnya jadikan sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Dari mungkin omongan orang, dari kritik orang, dari masukan orang, itu jadiin satu dan dipikirin baik-baik sih. I think that's things that works on me. Ya, tapi itu menarik banget untuk dicobain sih, karena aku punya di sekarang ini aku punya goal untuk ketemu sebulan 2-3 orang baru yang tidak aku pernah ketemuin sebelumnya. Wow, kalau begitu buatlah sebuah podcast. Iya kan? Iya juga. Itu sekalian ketemu, sekalian jadi insight. Niplet Story next Wow. form adalah sebuah podcast. Podcast Menarik. cerita dengan orang-orang bertopeng yang Nanti jadi salah satunya ya. Oh, jangan dong, ketahuan dong kalau nggak pakai teman. Tapi gue jadi tim kreatifnya boleh lah. Ya, asik. Karena menurut aku tuh sangat terbantu dengan Finvox dan Founder Story ini. Thanks Pak Bong, ini kan medianya Pak Bong Chandra adalah Mandy Purwohartono juga CEO-nya. Karena aku sekarang ditemuin dengan orang-orang yang menurut aku sangat sibuk waktunya. Yang kalau aku cuman kontak Ida, ketemu yuk. Kamu kayak oke, ini siapa ya, kayak buat apa ya ketemu ya. Tapi kalau ada podcast ya itu jelas orang mau ketemu, dan orang-orang hebat ya mau aja ketemu karena ini juga jadi value. Iya. Mungkin bukan jadi uang, Iya. tapi jadi value buat masing-masing kita. Betul, Dan betul, kita betul. sendiri jadi dapat relasi tambahan, ilmu Iya. tambahan. Betul. Setuju. Mungkin I should create one ya. Menarik. Menarik. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Fox.